Apakah PPT-nya sudah terlihat di sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, saya akan meneruskan pembahasan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi mungkin saya coba review singkat ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana mencari tegangan saat suatu poros, suatu shaft itu diberikan torsi. Tegangan maksimumnya di sisi paling luar kita bisa hitung dengan menggunakan rumusan ini ya. Tau max, tegangan geser maksimum sama dengan torsi dikalikan dengan C. C itu adalah jari-jari terluar, oke, dibagi dengan J. Ingat tadi, seperti yang tadi sudah kita bahas barusan, bahwa J ini tidak ada hubungannya dengan lokasi pencarian tegangan. J ini hanya berhubungan dengan bentuk dari shaft yang kita tinjau. Bentuk dan dimensi dari shaft yang kita tinjau. Oke, lah kalau misalkan kita yang mencari tegangan tidak di titik terluar bagaimana? Kita gunakan yang ini. T rho per J. Di mana rho itu adalah jarak dari titik pusat. Ya, jarak dari titik pusat. Misalkan kita ingin mencari tegangan di titik ini, ya ini, jarak dari titik pusat ke sini berapa? Itu adalah rho-nya. J-nya tidak berubah. J di sini dengan J di sini tidak berubah. Seperti itu. Ya. Lalu saya lanjutkan. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana kita mencari J. Ya, saya juga sudah jelaskan bagaimana cara menurunkannya bagi yang tertarik. Saat kita mempunyai silinder pejal dengan penampang lingkaran pejal, ya, itu rumusan untuk J-nya seperti ini. Pi D pangkat 4 per 32. Tetapi jika dia tidak pejal, oke, apabila dia tidak pejal, kita bisa memodifikasi rumusannya seperti yang tertulis di ujung kiri atas. Ya. Pi per 2 C2 pangkat 4 dikurangi C1 pangkat 4 dengan C2 itu adalah jari-jari luar dan C1 itu adalah jari-jari dalam, jari-jari permukaan dalam. Oke, kemarin juga saya sudah diskusikan apabila kita ingin menganalisis J dari suatu silinder dengan ketebalan yang silinder kopong dengan ketebalan yang sangat-sangat tipis, kita bisa menggunakan rumusan ini. Oke, walaupun ini adalah kasus khusus dari kasus yang ada di sini. Jadi yang lebih general adalah yang ini. Saat kalian bingung, selalu gunakan ini, tidak ada masalah. Karena hasilnya akan mirip-mirip, hasil ini seharusnya akan mendekati hasil dengan apabila kita mempunyai C1 dan C2. Oke, lalu kemarin saya juga sudah membahas tentang contoh soal, bagaimana mencari tegangannya, seperti itu. Oke. Lalu setelah itu saya membahas tentang twist angle ya. Dan saya jelaskan apa hubungan antara twist angle dan juga dengan shear strain. Sudah sempat saya jelaskan. Setelah itu kita turunkan persamaannya, kita dapatkan bahwa rumusan untuk twist angle itu seperti ini. V itu sama dengan integral dari 0 sampai L. Fungsi torsi dikali dx dibagi fungsi dari momen inersia polar dikalikan dengan G, modulus geser. Oke, tetapi kalau misalkan T dan J-nya tidak berbentuk fungsi, kita bisa sederhanakan. Oke, V kita, si twist angle kita, itu bisa sama dengan torsi dikalikan dengan panjangnya, panjang dari sectionnya ya, dibagi dengan G, dibagi dengan G. Seperti itu. Oke, nah, sebelum kita latihan soal tentang sudut puntir,
saya akan membahas terlebih dahulu materi terakhir tentang torsi, yaitu apabila torsi ini ada hubungannya dengan transmisi daya. Oke. Saat kita melihat suatu motor ya seperti ini ya misalkan, biasanya ini salah satu hal yang sangat-sangat umum terjadi di industri. Oke, kita memiliki motor, lalu motor tersebut agar bisa torsinya disalurkan, oke, dia akan dipasangkan shaft ke motor tersebut, poros ke motor tersebut. Oke, lalu dalam hal ini torsi tersebut disambungkan dengan puli. Atau untuk kasus lainnya bisa jadi motor disambungkan dengan sesuatu yang digerakkan di sini. Tetapi cenderungnya pasti akan ada shaft di sana. Ya, shaft atau poros di sana. Nah, yang biasanya kita perlu lakukan itu adalah kita harus mendesain si shaft-nya tersebut berdasarkan dari torsi dan juga omega yang dihasilkan dari si motor tersebut. Oke, torsi dan juga omega. Omega itu adalah kecepatan putar motor. Atau kadang-kadang yang diketahui bukan torsi dengan omega, tapi bisa juga seperti ini. Daya dengan omega. Kecepatan putar motor dan juga daya motor. Nah, pertanyaan saya, apa hubungan antara daya, kecepatan putar motor, dan juga torsi motor? Oke, ini saya akan jelaskan di sini ya. Hubungannya seperti ini, sangat-sangat sederhana sebenarnya. Jadi bisa dilihat di situ ya, hubungannya itu seperti ini. Di mana P itu adalah dayanya, T itu adalah torsinya, omega itu adalah kecepatan putarnya, kecepatan sudutnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita ingin ubah omega ini dengan frekuensi, bisa juga dengan cara seperti ini. Tetapi rumusan generalnya seperti ini. Torsi dikalikan omega itu adalah dayanya. Oke? Nah, kalau kita ingin mencari tahu suatu kasus yang hubungannya dengan motor, caranya bagaimana? Kalau kita ingin mendesain, kalau kita ingin mendesain shaft-nya atau porosnya ya, di antara semua data-data ini, data mana yang paling kita perlukan? Tolong bantu saya untuk menjawab itu. Wah, ini sudah cukup banyak yang datang. Virus Suhair. Ya, Pak. Oke. Kalau kita ingin mendesain suatu shaft ya, yang mentransmisikan daya, torsi, dan juga kecepatan putar dari suatu motor ke bagian yang digerakkan, okay, di antara data-data ini yang paling penting yang mana ya? Yang kita sudah tahu sampai sekarang bagaimana cara menggunakannya yang mana ya? Kecepatan sudut, Pak. Kecepatan sudut, yakin? Kecepatan sudut kita bisa ubah itu menjadi tegangan? Kah, Iris? Tidak ya. Yang kita sudah tahu caranya mengubah untuk menjadi tegangan yang mana? Bagaimana kita bisa analisis tegangan dari suatu poros itu sampai saat ini itu inputannya apa ya? Torsi bukan? Torsi, Pak. Torsi. Oh. Jadi intinya kalau misalkan kita diketahui inputannya itu adalah daya dan juga omega, yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah coba cari tahu nilai dari torsinya. Itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Ya, setelah kalian tahu torsinya nilainya berapa, apa yang harus dilakukan selanjutnya itu tidak terlalu susah karena sebenarnya tinggal menggunakan rumusan yang kita sudah pelajari sebelumnya. Di mana torsi itu
sorry, torsi. Di mana tegangan, di mana tegangan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan torsi. Tegangan geser yang dihasilkan itu akan sebanding dengan torsi inputnya dikalikan dengan apa ya di sini harusnya? Rho-nya ya, tetapi biasanya kalau untuk kita saat mendesain, itu yang akan kita cari, yang kita perlukan itu bukan tegangan geser saja, tetapi tegangan geser paling tingginya. Kita hanya perlu nilai satu nilai itu aja, tegangan geser paling tinggi. Jadi apa yang harus kita kalikan di sini? C atau Rho? C, Pak. Ya. Jari-jari terluar. Oke, dibagi dengan G dari shaft tersebut. Oke. Nah, setelah tegangan geser maksimum ini kita dapatkan, oke, apabila kita tahu bahwa shaft tersebut misalkan terbuat dari material apa, oke, ingat ya, properti material itu ada beberapa properti material yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Bambang. Ya, ada tegangan yield, ada macam-macam ya. Nah, ini kita harus bandingkan tegangan geser maksimum yang terjadi di sini dengan tegangan geser yang menyebabkan kegagalan. Oke. Nah, logikanya, saya coba tanya ke kalian. Logikanya, kalau kita bandingkan dua ini, saat kita punya motor, kita sudah ada torsi, torsinya itu sudah diketahui ada shaft, shaftnya itu sudah dibuat diameternya berapa, materialnya kita sudah tahu. Kita hitung tegangan maksimum yang terjadi pada shaft tersebut akibat daya, omega, dan juga torsi dari motor. Oke, tegangan maksimumnya kita dapat, tegangan geser maksimumnya kita dapat. Lalu kita bandingkan dengan nilai tegangan geser yang bisa menyebabkan kegagalan. Ini properti materialnya. Nah, di antara dua itu mana yang harusnya lebih tinggi? Tegangan geser yang fail, Pak. Tegangan geser fail-nya ya, properti materialnya ini kalau geser. Ya. Si properti materialnya harus lebih tinggi. Karena jika tegangan geser yang terjadi tegangan geser terbesar yang sebenarnya terjadi itu lebih besar daripada si tegangan geser properti materialnya, oke, yang akan terjadi adalah shaft tersebut akan gagal. Dan itu kita tidak boleh mendesain seperti itu. Oke? Ya. Jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara yang lebih mudahnya? Cara yang lebih mudahnya juga sudah sempat dijelaskan di videonya Pak Isan ya sebenarnya. Oke. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Oh, sorry. Tadi harusnya namanya bukan tegangan geser gagal, tau fail ya, tetapi harusnya tau low. Itu artinya adalah tegangan geser yang diperbolehkan pada suatu material yang kita gunakan. Nah, biar gampang, itu bagaimana? Biar gampang, ya kita harus pastikan bahwa tegangan geser yang terjadi, tegangan geser maksimum yang terjadi, itu paling tidak sama dengan tegangan geser yang diperbolehkan. Oke. Nah, kalau kita coba rearrange sedikit gitu ya, ya tinggal jadi seperti ini ya. Torsi dibagi tegangan geser yang diperbolehkan, itu harusnya sama dengan J per C. Ini limit ya, ingat ya, itu limitnya. Itu limitnya. Harusnya kalau kalian ingin
ingin supaya lebih aman, cara seperti ini itu sebenarnya kurang tepat. Tidak boleh dibikin sama dengan, tetapi seharusnya tegangan geser yang terjadi itu harus lebih kecil daripada tegangan geser allowable-nya. Lebih kecil atau sama dengan. Jadi saya harusnya menulisnya seperti ini. Tulisan saya jelek banget ya. Mohon maaf ya. Selama saya jadi mahasiswa tidak pernah ada teman saya meminjam catatan saya karena tulisan saya terlalu jelek. Nah, seperti ini. Oke, jadi nilai tegangan geser yang terjadi, tegangan geser maksimum yang terjadi di sini harus lebih kecil daripada, harus lebih kecil atau sama dengan, paling maksimum cuma sama dengan, ya, tegangan geser yang diperbolehkan pada material tersebut. Oke, kalian tidak usah menggunakan rumusan yang ini, kalian tidak usah menggunakan rumusan ini, ya, gunakan saja yang ini. Karena ini logikanya yang paling gampang di sini. Saat mendesain, gunakan ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi, materi kita hanya sampai di sini saja. Itu semua materi tentang torsi sudah saya sampaikan. Setelah ini mungkin saya akan memberikan beberapa latihan soal. Sampai di sini terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, satu lagi ya, reminder. Saya sudah memposting video tentang bending di akun YouTube saya. Ini untuk semua kelas. Oke. Silakan jika ada pertanyaan. Mau nanya, Pak? Silakan, siapa ini? Syawal. Oke, Syawal, silakan Syawal. Itu C-nya itu dari pusatnya sampai ke ini ujungnya, Pak. Maksudnya ujung terluar, betul. Jadi gini ya. Ya. Meskipun kamu menganalisis silinder yang agak kopong seperti ini ya. Jadi misalkan silindernya itu punya jari-jari dalam C1, jari-jari luar C2 misalkan. Seperti itu ya, Syawal. Nah, jari-jari yang harus digunakan di sini, ya pasti itu adalah jari-jari terluar, Syawal. Karena tegangan paling besar terjadi itu pada titik paling luar. Pada titik ini, di sini, di yang paling luar tersebut. Jadi jari-jari yang harus digunakan adalah jari-jari mana yang Syawal? Untuk kasus ini. Jari-jari yang C2, Pak. C2. Mau tanya lagi, Pak, kalau dia yang tipis banget kayak kemarin, berarti C-nya C plus T ya, Pak? Kalau tipis itu biasanya dianggap bahwa dalam dan luar itu mirip. Jadi mungkin coba dilihat dulu, dianalis dulu, jari-jari yang disebutkan itu adalah jari-jari luar atau jari-jari dalam. Kalau jari-jari dalam ya benar C plus T. Tetapi kalau yang disebutkan adalah jari-jari luar, ya kita langsung pakai C. Gitu. Siapa? Okay? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya, Pak. David, silakan David. Ini jadi di tugas dan ujian nanti pakainya yang lebih besar sama dengan atau yang sama dengan ya? Lebih besar sama dengan. Pakai yang paling benar. Oke, lebih besar sama dengan. Karena gini, kalau kamu pakai sama dengan, itu artinya kamu mencari nilai kritikalnya. Kebayang nggak, David? Ya, jadi kalau kamu menggunakan sama dengan, artinya kamu mencari tahu, misalkan dicari, misalkan yang kita ketahui adalah tau allowable-nya, tegangan geser yang diperbolehkan. Yang ditanyakan, misalkan yang ditanyakan adalah torsi maksimum yang diperbolehkan. Torsi maksimum yang diperbolehkan. Nah, kalau seperti itu, ya suka tidak suka kita pakai yang sama dengan dong. Karena kita mencari titik kondisi kritisnya kan. Kondisi kritisnya tegangan maksimumnya nilainya berapa? Ya udah kita sama dengankan saja. T, C, per G. Tetapi
agar desain tersebut terpenuhi, ini harusnya adalah tegangan geser allowable-nya harus lebih besar. Harus lebih besar atau paling tidak sama dengan tegangan geser maksimum yang terjadi. Agar aman. Oke, jadi intinya adalah tegangan geser allowable-nya itu boleh lebih besar, tetapi tidak boleh lebih kecil gitu loh. David, ngerti nggak? Ya, Pak. Mengerti. Sama masih boleh, tapi itu titik kritikalnya. Ini kondisi kritisnya itu adalah ini. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau saya coba tanya ya. Ananda Richard. Saya panggil lagi Ananda Richard. Ya Pak, Aman Halo. nggak? Aman Pak. Kamu sudah mulai mendesain, harusnya yang kalau kayak gini nggak aman kebangetan ya, Ananda Richard ya? Ya Pak, Teman kamu siapa, Ananda Richard? Gultom Pak. Gultom. Aman tidak? Iya, Gultom? Pak. Iya, Halo? Pak. Aman nggak? Aman, Pak. Oke, sip. Kamu juga lagi ngambil perancangan kan, Gultom? Udah lulus, Pak. Oh, udah lulus. Wah, bagus. Kebangetan kalau kamu nggak ngerti malah ya. Iya, Pak. Oke, saya mungkin coba cek lagi satu orang ya. Prima Risha. Ya, Pak. Oke, Prima, hari Senin jangan lupa pasang foto ya. Oh, iya, Pak. Paham nggak, Prima? Paham, Pak. Sejauh ini masih paham. Oke, saya mau ngecek lagi nih yang hari Senin rada miss kemarin. Bagas Nathanael Hamonangan. Hadir Pak. Oke. Hadir. Tapi kamu paham nggak? Yang paling penting itu. Udah lumayan paham Pak sejauh ini. Oke, jangan lupa video yang kemarin ditonton ya. Saya yakin kamu agak miss kemarin itu. Ya Pak. Oke, sip. Oke, kalau misalkan seperti itu mungkin kita coba latihan soal saja ya. Hari ini mungkin sampai 20 menit ke depan fokus saya akan ada di latihan soal. Oh iya, jangan lupa absen ya, seperti biasa. Ini Sebelum kemarin- latihan ini, Dik, Oh, iya Pak. Iya Pak. tanya nih, Silakan Pak. Pak. Coba ditayangkan itu transmisi daya tadi. Ini Pak. Nah, Ini Pak. Ya. ini ya. Coba Anda para mahasiswa buat diagram hubungan torsi T sebagai ordinat, ya. Absisnya omega. Jadi sumbu X-nya itu omega, sumbu Y-nya itu torsi. Untuk P konstan, coba gambarkan itu. Ayo, Grafiknya. silahkan Kan? itu. Langsung aja ya Pak Bambang ya? Dengan ya, Langsung saja ya Pak Bambang ya? ya, coba mereka kasih waktu 3 menit lah untuk menggambar di kertas masing-masing. Oke. Jadi Ya, tadi sumbu disatukan X-nya tadi apa Pak Bambang? Punten Pak Bambang. Ya. Sumbu X-nya tadi? Omega, Omega. Oke. Sumbu Y-nya ya, torsi. torsi. Oke. Untuk P konstan, untuk daya konstan, coba gambarkan hubungan T dan omega itu. Itu. Coba Anda pikir Ya, sebentar. terima kasih banyak Pak Bambang. Benar-benar, ini saya rada miss ini. Harusnya saya juga menjelaskan ini. Ini adalah karakteristik motor gitu biasanya. Ya, lanjutkan nanti kita lihat siapa yang bisa dan siapa yang mengalami kesulitan. Lapor saja dia. Ya, silakan. Sorry, Ini- saya tidak start video, ini saya belum mandi. Oke Pak, tidak masalah Pak. Tadi apa sama apa Pak? Agak putus-putus. Torsi omega. Jadi gini, kan tadi ingat ya, sebenarnya bagus tadi yang dibilang oleh Pak Bambang sebelum kita latihan soal, kita sudah membahas bahwa daya itu hubungannya adalah torsi dikalikan omega. Nah, suatu motor itu misalkan kita anggap dayanya konstan, P-nya konstan. Kalau misalkan P-nya konstan, kalau saya punya grafik torsi, sumbu Y-nya torsi, sumbu X-nya itu omega, hubungan antara keduanya itu seperti apa? Ada yang paham nggak nih maksudnya? Apakah hubungannya seperti ini?
Nah, logis nggak itu? Kalau dayanya konstan. Anda tuliskan T sama dengan P per W, kan gitu. W enggak. Nah, gambar grafiknya. Itu kalkulus SMA itu, SMA. Ada yang bisa T bantu sama jawab, silahkan T itu. bagi omega. Jadi, kalau gambar kan T-nya ordinatnya itu di ruas kiri. T sama dengan P dibagi Iya. omega. Nih, ini sudah dikasih hints oleh Pak Bambang ya ini ya. Torsi itu sama dengan P Daya per omega. dibagi omega. Kan itu pelajaran SMA itu. Betul sekali, Pak. Kalau Anda nggak bisa jawab itu, nggak bisa masuk mesin ITB itu. Harusnya. Kalau nilai P-nya konstan, oke, hubungan antara torsi dan omega bagaimana? Coba. Ya, coba kamu. Saya coba tanya Pak ya. Saya coba langsung tanya ya Pak ya, biar Ya Pak. Ya ini sudah selesai lagi. Oke, lanjutkan Pak. Siap. Brian, silahkan bantu saya Brian. Ini udah dikasih hint seperti ini oleh Pak Bambang, bagaimana ini? Halo Brian. Ya Pak. Ya. Grafiknya seperti apa Brian? Kenapa Pak? Di tempat saya putus-putus. Putus-putus. Oh, oke. Di tempat saya lancar sih. Ini grafik antara torsi dan juga omega apabila P-nya itu konstan, dayanya itu konstan bagaimana? Kayak grafik super X gitu Pak. Seperti grafik super X itu. Oh, grafik super X. Oke. Grafik super X itu seperti apa ya? Ini bentuknya apa? Bentuknya apa itu? Anda kan sudah diberitahu jenis-jenis lengkungan lurus atau apa gitu. Lengkungannya itu yang pertama kalau omega simpelnya hiperbola. Simpelnya hiperbola asintot vertikal di omega sama 0, asintot horizontal di omega sama mendekati tak hingga. Oke. Ya. Benar ya Pak Bambang ya? Ya. Ya masih masuk lah ya. Kita berarti seperti ini. Ya, masih diterima FTMD beneran tuh. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Terus saya tangan saya getar-getar kurang jelek, kurang bagus itu gambar. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Ini saya lanjut langsung ke latihan soal saja ya setelah ini. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Pak Bambang, ini hubungan antara torsi dan juga omega untuk daya konstan itu seperti ini. Oke, kita coba lanjutkan sekarang latihan soal. Nah, ini. Yang gampang-gampang dulu saja kita. Oke. Diketahui dayanya 3750 watt. Oke. Daya motornya ya 3750 watt. Lalu kecepatan putar motornya yang ditransferkan ke shaft itu 175 rpm. Dan tegangan yang diperbolehkan pada shaft karena dia terbuat dari steel itu 100 megapascal. Oke. Coba cari diameter dari shaft tersebut ke milimeter terdekatnya. Silakan, tolong saya dibantu. Di sini. Halo? Ada yang mau mencoba membantu? Silakan. Atau saya tunjuk saja? Ya, Pak. Boleh? Siapa ini? Siapa ini? Aldi NRP 1311926. Oke, silakan. Pertama, kita pakai persamaan P sama dengan T kali omega. Untuk mencari apa? P sama dengan T kali omega. Oke. P sama dengan T kali omega. Itu untuk mencari apa ya, Aldi? Untuk mencari torsinya. Torsinya. Berarti sebenarnya yang kita butuhkan torsinya ya. T sama dengan P per omega ya ini ya? Iya. Oke.
Nah, pertanyaan saya, Aldi. P ini yang kita ketahui dalam watt, omega ini yang kita ketahui di sini dalam rotation per menit. Ada yang perlu di-adjust terlebih dahulu atau tidak? Kurang tahu, Pak. Menurut saya wattnya perlu diganti, tapi saya kurang tahu. Watt itu apa? Satuan gaya. Ya, itu apa? Apa per apa itu? Ya, watt itu. Joule per second. Joule per second bukan? Joule per second, pintar. Watt itu adalah dalam joule per second ya. Joule per second. Joule sendiri itu apa? Energi. Bukan maksud saya pecah. Saya pengen pecah, ada newtonnya itu apa? Satuannya. Satuan terpisahnya. Tadi kan joule ya. Joule itu kalau misalkan saya pecah lagi itu sama dengan apa itu? Kilogram meter kuadrat per S kuadrat. Enggak. Kejauhan. Newton meter. Kejauhan. Newton dikali meter ya, benar ya? Iya. Nah, Newton dikali meter. Oke. Nah, torsi yang kita ingin cari tahu satuannya apa? Radian. Torsi kok tiba-tiba radian sih? Halo? Torsi kok tiba-tiba radian? F kali meter. Torsi itu ya Newton dikali meter ya. Nah, kalau misalkan saya punya daya di sini adalah, daya saya itu adalah Newton dikali meter per sekon kan ya? Watt itu sama dengan itu kan ya, benar? Oke. Satuan omega saya harus apa? Di bang RPM ya, Pak. Ya, jadi apa? Satuan omega saya harusnya apa itu? Rad per second, Pak. Radian. Rad per second. Oke. Nah, sekarang kita punya omeganya dalam 175 dalam RPM. Nah, tolong bantu saya dulu ubah dari omega ini yang 175 RPM menjadi radian per second. 18,33 radian per second, Pak. 18,33. Saya percaya aja ya ini ya. Benar nggak nih? Tolong bantu ada yang konfirmasi. Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. 18,33 radian per second. Nah, kalau sudah seperti itu, torsinya bisa kita dapatkan kan berarti? Dayanya 3.750 watt dibagi 18,33 radian per second. Hasilnya adalah berapa itu? Tolong bantu saya. 204, ini saya buletin, Pak. 204,6 gitu, Pak. 204,6. 6-nya harusnya 6 berapa tuh? Ini seharusnya 204,5 sekian. Oh ya udah nggak apa. 6 berapa? 6 ya. Ini makanya 6 berarti satuannya apa nih? Newton meter. Newton meter. Nah, kita sudah dapat itu torsinya. Oke, kita sudah punya torsinya. Kita sudah punya tegangan geser yang diperbolehkan. Oke, kita sudah punya tegangan geser yang diperbolehkan. Besarnya adalah 100 MPa. Nah, yang dicari di sini adalah diameter dari shaft tersebut. Oke, diameter dari shaft tersebut. Bagaimana caranya mencarinya ya? Harga stres sama dengan siapa? Shear stress sama dengan T kali C per J. T kali C per J. J-nya apa itu? I per 2C pangkat 4. Hapus langsung saja ya, langsung diubah. Pi per 2 C pangkat 4. Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, sekarang yang kita ingin cari tahu itu di situ apa sih? C bukan ya? Iya.
Nah, C-nya yang kita ingin cari tahu. Kita sudah punya torsi dan kita sudah punya tegangan allowable. Oke. Oleh karena itu kita sekarang bisa cari tahu si C-nya. Jadi C pangkat 3 nilainya itu akan sama dengan torsi kita 2 dikalikan torsi kita dibagi dengan Pi. Terus dibagi lagi dengan tegangan allowable-nya. Betul ya? Seperti ini ya hasilnya. Halo? Tolong saya dibantu, jangan diem semua dong. Iya, Pak. Ini nggak enaknya kalau di kelas itu saya langsung bisa nunjuk-nunjuk nih. Oke, Alia Ligar Palupi. Pak. Oke, hasilnya berapa Alia? Bentar, Pak. C-nya nilainya berapa itu? Jari-jari kita nilainya berapa? Di sini. Jadi 1,3 kali 10 pangkat min 6 meter, Pak. 1, belum Pak. 0,01 meter. Berapa itu? 10 mili berarti. 0,01 meter? Pas. 10 mili berarti. Enggak, pas. Atau ada enggak, koma di belakang? 0,0109 gitu. Berarti 0,00109. Oke. Sekarang berarti C-nya itu kan berarti kalau misalkan saya hitung di situ adalah 10,9 mm ya? Iya. Oke. Diameternya berapa sekarang? Alia. Diameternya dia dikali 2. Ya, itu berapa tuh? Bantu dong. 21,8 mili, Pak. 21,8 mm. Jawaban kita ini ya? Alia. 22, Pak. 22 mm. Nah, saya nanya, kenapa kok kamu membulatkan itu ke atas, bukan ke bawah, Alia? Karena kalau dibulatin ke bawah, nanti berarti lebih, kurang kuat, Pak. Diameternya lebih kecil, padahal sebenarnya yang kita hitung di sini ya, berdasarkan perhitungan ini barusan, oke, bagus, terima kasih Alia ya, berarti diameter kita di sini harusnya adalah paling tidak loh ya, 22 mm. Ingat ya, yang kita hitung di sini, diameter yang kita hitung di sini itu adalah diameter terkecil yang diperbolehkan. Oke, diameter terkecil yang diperbolehkan. Lebih besar daripada itu tidak ada masalah. Ya, tetapi lebih kecil daripada 21,8 atau 22 mm ya dalam hal ini karena kita sudah bulatkan di 22 mm, dia akan bermasalah karena yang tadi kita hitung itu adalah kondisi kritisnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Rashid Saka. Iya, Pak. Gimana, Pak? Ada pertanyaan nggak, Rashid? Cukup, Pak. Aman ya? Aman. Ya. Jadi yang kita cari sekarang itu adalah diameter terkecil yang diperbolehkan. Melisa Irawan. Ya, Pak. Paham tidak? Paham, Pak. Oke, sip. Vittorio Alison. Paham, Pak. Oke, ya. Jadi seperti itu. Yang tadi kita cari itu adalah diameter terkecil yang diperbolehkan. Oke. Ya, ini kan, oh ya, ini ada kalkulasinya di sini, 22 mm, betul. Oke, seperti itu.
Ini ada contoh lainnya. Kalau yang ini mungkin agak terlalu sulit, nanti ini kelihatannya biar asik, ini saya masukkan ke PR saja. Ini untuk angle of twist ya. Ya. Karena ini menarik ini di sini soalnya. Putarannya berbeda. Jadi biar yang ditanyakan itu adalah angle of twist dari gear D ini. Nanti ini akan jadi PR kalian ya, mungkin. Terusnya ada beberapa contoh-contoh lainnya yang mungkin sebagian akan jadi PR kalian. Oke. PR tambahan, contoh. Ini ada beberapa lagi ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kelasnya dibubarkan. Oh ya, by the way nanti PR akan saya berikan siang ini. Nah, jam 12-an lah kira-kira. Deadline PR-nya karena hari Senin kita sudah mulai membahas tentang bending. Deadline PR-nya adalah hari Senin sebelum kelas dimulai jam 1 siang. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Jadi itu saja sebenarnya pembahasan tentang torsi. Beberapa hal penting yang sudah kita bahas itu adalah bagaimana cara mencari tegangan akibat torsi, lalu bagaimana cara mencari angle of twist akibat torsi, lalu bagaimana mencari bagaimana mendesain suatu poros apabila diketahui daya dan juga omeganya seperti itu. Oke, kelihatannya cukup jelas sih. Ada lagi? Nanya, Pak. Ya, silakan. Nanti pas UTS itu, Pak, gimana sih, Pak, itu proses saya apa sih? Lewat apa UTS-nya ntar, terus gimana cara ngerjainnya? Nah, itu kita masih belum memutuskan. Bisa jadi akan sama dengan yang kita lakukan pada saat ujian di statika, bisa jadi seperti itu, bisa jadi berbeda juga. Kita nanti coba lihat aja. Ya Pak, memang silakan Pak. Ya, ini saya mengingatkan nanti selain PR yang akan disampaikan Pak Satrio, nanti siang atau lebih sore ada soal untuk tutorial. Oh ya, betul, Anda cek ya di MS Teams. Ya, betul. Itu soal harus diselesaikan Jumat malam biasanya. Itu. Nanti akan diumumkan di itu tayangan apa namanya soal tutorial. Betul. Itu dikerjakan ya untuk latihan. Ya itu aja Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Bambang. Jadi tolong kalian perhatikan baik-baik bahwa nilai dari PR tutorial itu akan cukup besar. Jadi itu akan sangat-sangat membantu nilai kalian. Jadi tolong jangan sampai miss mengerjakan itu. Nilai PR dari saya pun dan Pak Bambang, saya dan Pak Bambang pun itu juga akan besar. Jadi jangan sampai miss di situ. Oke? Jadi enaknya mekanika kekuatan material sama seperti yang di statika juga, itu adalah bobot dari PR itu cukup besar. Jadi kalian bisa bisa mendapatkan bantuan dari situ asalkan mengerjakan PR dengan baik. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kelas saya bubarkan. Silakan. Lee Kevin Marcelino, aman tidak hari ini? Aman, Pak. Oke. Ayo dia, aman tidak hari ini? Oh, ayo dia ngilang. Oke. Ya, Pak. Paham tidak? Paham, Pak. Maaf, Pak. Tadi ayah saya ajak ngomong. Oke. Sip. Kok kelihatannya nggak ada lagi yang bertanya? Silakan ini, saya buka pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, mungkin kelas kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Kemal? Saya mau izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Dari tadi ditungguin. Kenapa? Gimana ya, Kemal? Tapi agak out of context. Untuk jadwal ujian MKM ini kapan ya, Pak?
jadwal ujian MKM ya, sebentar. Perkiraannya mungkin memang banyak dari kalian akan yang bertanya tentang ini ya. Saya coba, karena ini pertanyaannya tidak ada hubungannya tentang materi, saya stop recording dulu ya.